kita itu ada sekitar Ya. di 10% misalnya coach. Ya. Nah, 10% itu memang kita ada patokan beberapa showroom yang memang secara net profitnya mereka di atas 10% jika dibandingkan dengan net sales misalnya. Ya, kita ada acuannya. Memang data kita ya jelas data kita ada beberapa showroom yang memang seolah-olah target kita 10% itu realistis gitu. Jangan cuma sekarang rata-rata misalnya di bawah 10%, tapi target saya misalnya net profit itu harus di atas 10% gitu. Seolah-olah kalau misalnya tanpa kita tunjukin showroom mana yang memangnya net profitnya di atas 10%, kita nggak bisa tunjukin. Berarti target kita nggak realistis untuk kita tentukan 10% ini adalah dari net sales misalnya. Atau bisa tentukan itu dulu, nanti kita baru compare biaya mana, showroom mana yang memang biayanya cukup tinggi. Oh, oke. Iya. Oh, jadi 10% itu dari net sales, Pak. Sorry. Ya. Bukan dari net profit. Enggak, persentase 10% net profit itu berdasarkan kita bandingkannya dengan net sales. Jadi misalnya gini Coach, kalau misalnya omset dia 100 juta, ya, yang kita harapkan itu adalah mereka bisa dapat 10% dari 100 juta dari net sales-nya itu. Berarti dia bisa profit 10 juta. Iya. Itu. Jadi kita akan tentukan batas minimum omset dia berapa. Karena apa? Karena kalau misalnya biaya showroom kan ada banyak fixed cost yang memang kita harus keluarkan. Betul. Itu fixed cost yang memang kita harus keluarkan. Jadi kita bisa menentukan, showroom itu omsetnya harus minimum itu berapa. Dengan biaya fixed cost misalnya dalam 1 bulan dia omset biaya showroomnya itu misalnya 60 juta misalnya. Betul. Biaya spotnya itu misalnya 100 juta. Ya. Kita bisa menentukan minimal omset showroom itu berapa. Iya kan? Kalau misalnya minimum salesnya itu nggak tercapai, ya kita mau bicara lain ke tempat yang misalnya ke biaya showroom atau ke biaya spot itu udah agak sulit karena apa? Secara penjualan mereka nggak tercapai. Nggak tercapai. Ya, cara rasionya juga pas. Iya, jadi jangan sampai seolah-olah ya biaya di showroom itu kan banyak yang fixed cost yang memang kita harus keluarkan. Jadi jangan sampai biaya penjualan dengan 150 juta misalnya, mereka mengharapkan tetap profit misalnya. Padahal dengan 150 juta kita kurangin HPP, dapat gross margin, kita kurangin biaya showroom, kurangin lagi biaya spot dengan omset 150 juta itu dengan yang kita harapkan bisa net profit 10% itu saya rasa nggak mungkin. Jadi kita juga bisa menentukan showroom ini yang kita mau harapkan profit bisa net profit itu 10% itu adalah showroom yang bisa achieve juga secara target salesnya. Minimal misalnya dalam satu showroom itu minimal omset mereka itu adalah misalnya 300 juta, ya kan? Selama omset mereka 300 juta, target net profit kita 10% itu bisa tercapai. Tapi kalau misalnya target sales mereka tidak tercapai 300 juta, mereka cuma capai 200 juta. Target net profit kita 10% itu pasti nggak tercapai. Nggak tercapai, iya. Nah itu yang kedepannya saya maunya dari proyek ini kita bisa menentukan showroom itu jangan cuma misalnya jangan hanya dengan omset berapapun mereka maunya profit, ya kan? Ya harus ada hitungin, ya betul. Cost yang harus dia keluarkan. Jadi kita bisa menentukan omsetnya mereka, ya kan? Omsetnya dalam satu showroom, pasti semua showroom dari 24 showroom kita yang ada, pasti kosnya beda-beda, gaji karyawan beda-beda semuanya, biaya sewa gedung juga beda-beda semua.
Jadi memang dari situ kita bisa menentukan dari net sales-nya ini ketemu. Kalau kita lihat tadi yang Ratna tampilkan datanya, kalau secara HPP karena kita nggak kedengaran. Ya sudah. Sorry tadi agak nge-lag. Iya, gimana, Pak Wat? Maksudnya gini, kalau dari penjualan kita hitungnya adalah berdasarkan kategori customer yang dia jual untuk menentukan HPP ya. Iya. Karena per showroom itu kita hitungnya berdasarkan harga franchise. Jadi semua showroom 24 showroom ini kita di accounting anggapnya mereka adalah showroom eksternal dengan harga pabrik itu adalah dengan harga franchise. Memang kita hitungnya secara perhitungan persentasenya itu adalah apa, cara perhitungan HPP-nya itu masih menggunakan persentase. Tapi persentase itu kita lihat berdasarkan diskon price group. Jadi kalau misalnya tadi yang Ratna tampilkan itu data per bulan data atau HPP-nya per showroom itu persentasenya antara mungkin sekitar 36 sampai 38 tergantung penjualan kategori customer mana yang tinggi. Kalau memangnya dia dalam satu bulan itu penjualan ke end user yang lebih tinggi, berarti HPP di bulan itu akan lebih rendah. Iya, betul. Dari persentase mereka ternyata penjualan kontraktor yang lebih tinggi atau imbang dengan penjualan dengan end user, otomatis HPP mereka akan lebih tinggi. Karena apa? Gross margin penjualan ke end user ke kontraktor itu lebih rendah dibandingkan kita jual ke end user. Ke retail, iya. Betul, Itu karena gross margin. Jadi biar kedepannya progres kita bisa lebih jelas nih, Coach. Kita tentu showroom mana yang akan kita jadikan contoh maksud kita. Oke. Showroom mana yang kita jadikan contoh? Nah, kalau berdasarkan dari tadi kan ada tuh Pak, dari data yang ditampilkan sama Bu Ratna, ada 10 showroom yang di atas 10%. Berarti kalau misalkan, kan perhitungannya selama ini masih belum standar ya. Bapak pinginnya mengacu kepada antara fixed cost, jadi dengan target lah, net sales. Nah, kalau begitu, kalau Pak Uwat nanya forum mana yang mau dijadikan contoh, saya melihat gini sih Pak, berarti kalau tadi perhitungannya dirubah, berarti kita harus merubah dulu dong semuanya. Atau kalau mau dijadikan contoh showroom ini, coba itu kan ada tuh di sheet yang di atas 10%. Nah, itu ada beberapa. Nah, ini bisa nggak ini? Nah, ini kan kelihatan ya bahwa biayanya itu average itu di bawah 30% ya. Di bawah average. Tapi kalau kita ngelihat showroom tadi yang minus, yang bahkan yang di bawah itu biayanya itu cukup. Nah, ini kan cukup tinggi ya. HPP-nya juga cukup tinggi. Ya, bahkan ya ini biayanya cukup tinggi ya. Nah, secara net sales sih sama ya, kayaknya ya terlihat ya. Secara net sales itu sepertinya hampir ya 90-an lah. Tapi secara yang membedakan ini di biayanya nih sepertinya, Pak. Yeah. Nah, kalau mau di benchmark berarti ya saya sih menganjurkan sih showroom yang performanya bagus, Pak. Ya, itu adalah di di bawah 10% lah. Ya, ini secara biaya ya ini udah di atas 20 kan kalau dibandingkan yang di atas 10%. Biayanya 23, 27. Tadi kalau kita ngelihat yang di atas 10 itu 15-an bahkan. Ya, bahkan kalau kita lihat 12, 14, ada sih yang 24, ada yang 22. Tapi nah, ini cabang Puri ya, Patimura. Ini kalau kita lihat ya, ini biayanya kan juga agak cukup rendah ya. Tapi secara HPP sih sebenarnya ya hampir sama sih. Hampir sama Pak. Iya, cuman yang membedakan tuh di biayanya Pak. Iya betul.
yang Pak Uwat bilang Ya. tadi. Ini kan fixed cost itu di biaya ini ya. Ya, cuma Nah, gitu, kalau misalnya data di atas 10% ini kan banyak showroom luar kota kan, Kos. BSD, Uri, Patimura, Candi, Johor, kecuali OB itu Jabodetabek, ini Tangerang. Selebihnya itu adalah showroom daerah Jawa, BSB, Patimura, Puri, Candi, ini kan daerah Jawa Tengah, di mana dia UMR juga lebih rendah. oh, Kalau misalnya kita berdasarkan patokan showroom yang di atas 10% ini, kita agak sulit karena apa, secara fixed cost mereka pasti akan lebih rendah. oh ini luar kota. Oke, UMR-nya Ini juga luar lebih kota. rendah. Nah, sebaliknya kita ambil adalah yang tengah ini, Ratna, yang Di bawah, di bawah 10%. Di bawah bawah 10. 10%, kita tentukan ada beberapa showroom yang kita ambil contoh. Misalnya yang dari sini. Contoh misalnya, yang selama ini selalu jadi patokan saya, showroom yang dengan minim karyawan, tapi mereka masih bisa dapat profit, itu adalah Ona Sentul. Ini OS. Betul, itu OS ya. Itu Ya. oke. OH Ini itu Pak? OHA juga. OH itu 9%? Ini juga maksudnya showroom yang memang showroom di dia masuknya wilayah OHA itu barat. OHA dengan OA ini bisa juga dijadiin contoh karena apa? Memang mereka secara omset juga lumayan. Terus dari segi biaya juga ya, dari penjualan juga banyak yang user juga, Coach. Ya. Nah, Ya, dari showroom yang di bawah 10% ini, yang saya mau jadiin contoh ini adalah mulai dari OAS ke atas ini, dari OH sampai OAS ini, Coach. oh dari OS sampai OH. Sampai mana Pak? Ya, OAS, dari OAS atas sampai mana? sampai OAS itu, OAS. Oh, dari atas sampai OAS. Oke, berarti oke. Oke. Ini yang kedepannya ibaratnya, ini yang kedepannya rencananya kita apa? Ini jadiin contoh, kemudian kedepannya selain kita review lagi biaya per masing-masing showroomnya, ya kan? Biaya showroomnya, kita akan review lagi biaya pemasangannya. Iya. Iya, iya. Pak, sorry Pak, mungkin sebelum ini saya mau nanya deh. Tadi kan Bapak bilang salah satu indikator dari yang tadi yang di atas 10% itu kan banyak kan di luar kota ya. Nah, ini sorry deh, salah satu alasannya kenapa dia bisa lebih efisien karena itu faktor dari UMR. Berarti mereka diuntungkan dengan kondisi dari geografis setiap daerah. Nah, berarti kalau untuk pricing ke customer itu apakah pengaruh, Pak? Maksudnya gini loh, kalau kita jual di Semarang dengan di Jakarta, Ona ya produk yang sama, itu apakah dari sisi harga itu berbeda atau sama, Pak? Sama, Bos. Oh, sama ya. Jadi kalau misalnya beberapa cabang kita yang kita ada lokasi untuk produksi, itu harga price groupnya diskon, misalnya gini, kita cabang produksi itu ada di Jakarta, Semarang, Medan, sama Batam. Iya. Nah, keempat cabang yang produksi ini diskonnya kita semua sama, Coach. Kecuali cabang yang memangnya kita nggak ada produksi. Contoh cabang yang nggak ada produksi itu adalah Bali. Bali itu karena dari Bali itu mereka belinya ke Semarang. Belinya ke Semarang, cabang Semarang. Ya, belinya ke Semarang. Dia harus nanggung, beda kan ya Bin ya? Karena dia harus nanggung ongkos kirim lagi, kok. Ya, betul. Nah itu, jadi kalau misalnya antara penjualan di Semarang dengan di Jakarta, diskon dan price list-nya sama, diskonnya juga sama. Diskonnya sama dan price juga sama ya? Ya, yang membedakan adalah contoh, biaya di Semarang. Semarang pemasangannya mungkin secara transportasi mereka jarang melalui
lewat jalan tol misalnya. Ini salah satu. BBM juga mungkin dia bisa lebih hemat. Iya. Dari segi gaji karyawan, mereka gaji karyawan lebih rendah dibandingkan UMR Jabodetabek. Nah, Ya. biasanya Keputus ya Pak Uwat ya? Atau saya aja nih? Iya, nggak ada suaranya. Ada suaranya ya? Nge-freeze kayaknya Pak Uwat. Halo? Ya. Halo. Dengar nggak suara saya? Ya tadi sempat keputus Pak Uwat. Ya, jadi kalau misalnya dari yang luar kota, contoh Semarang, tadi kan saya bilang dari UMR mereka udah lebih rendah. Kemudian secara transportasi pemasangan, otomatis mereka juga lebih hemat. Karena apa? Ya. Kalau dari transportasi, mereka otomatis kayaknya lebih jarang melalui jalan tol pada saat pemasangan. Terus mungkin mereka pasti lebih hemat. Nah, dari data-data itu nanti akan kita coba tampilkan benar nggak asumsi kita kalau misalnya cabang luar kota itu dari segi gaji, dari segi biaya transportasi, dari segi transportasi itu udah BBM, tol, parkir mereka lebih rendah dibandingkan biaya yang ada di Jabodetabek. Nah, nanti kita ke depannya kita coba karena udah buat belum? Nanti ke depannya kita coba akan tampilkan biaya coba yang konsolidasi kemarin. Biayanya ada yang lain. Nah, ini kan gini Coach. Ini adalah contoh nih Coach. Ini adalah contoh biaya ONA Semarang. Ya kan? Ya. Nah, ONA Semarang. Nanti kita akan coba tampilkan ketentuan akun ID-nya apa aja, terus keterangan akunnya apa aja, biaya per bulan masing-masing. Yang akan kedepannya kita akan tampilkan adalah contoh gini, bulan Januari saya ada 24 spot, ya. Ada 24 showroom misalnya bulan Januari. Saya akan tampilkan dari biaya gaji sampai biaya lain dalam bulan Januari, perbandingkan Januari misalnya showroom OD, showroom OH, showroom OSG gitu kan ya. Nah itu berapa? Kemudian sama juga nanti per masing-masing itu dari segi, karena biaya itu kan biaya itu kita ada dua kategori Coach. Ada biaya yang showroom, ada biaya yang spot. Ya. Biaya spot ini yang berkaitan dengan pemasangan, dengan sales juga berkaitan di biaya spot. Sehingga apa, gajinya divisi sales, gajinya divisi pemasangan ada di biaya spot. Nah, ini ke depannya kayak contoh ini. Ini yang nanti kita akan bandingkan juga semuanya. Ya kan? Contoh Coach, kalau misalnya dari ini biaya bulan apa? Januari. Ini Januari doang, perbandingan per spot. Januari 2022 ya? 2021. 2021 ya. 2021. Dari segi misalnya, ini kan ada barat 56, selatan 51, utara 51, timur 46, Cikarang 27. Dari masing-masing ini biaya gaji aja. Secara persentase dengan net sales, ya kan? Contoh barat dengan selatan 56 ke 51. Apakah omsetnya barat ini memangnya lebih tinggi daripada omsetnya selatan? Kita akan lihat nanti. Terus kemudian apa? Antara selatan dengan utara. Ya kan? Ini sama-sama 51 juta. Ya kan? Apakah omset kedua spot ini sama
dengan omsetnya mereka dengan biaya pemasangan ini. Sehingga apa? Kalau misalnya kita lihat contoh misalnya, kalau misalnya nanti kita lihat Selatan ini omsetnya dalam 1 bulan misalnya 800 juta. 800 juta dengan tim pemasangan 51 juta. Ini pengaruhnya berapa persen? Dibandingkan dengan spot utara. Spot utara kalau Selatan, saya Selatan bisa 800 juta, spot utara paling bisa 50% atau mungkin hanya sekitar 500 jutaan atau 400 jutaan. Berarti persentase di utara ini kan tinggi. Sehingga apa? Patokan kita omset 400 juta ini, kenapa dengan omset 400 juta masih rugi? Karena kita lihat mungkin mereka adalah 400 juta ini nggak sebanding dengan gaji karyawan yang ada di spot utara itu nggak sebanding dengan omset yang mereka hasilkan. Ya. Jadi kita jangan cuma lihat omset 400 juta kenapa bisa rugi. Tapi kalau dari sini omset 400 juta kenapa bisa, kita bandingkan dengan omset yang misalnya 800 juta. Mereka tenaga tim pemasangannya, gaji surveyor, gaji ABM-nya total per bulan itu hampir sama. Dan performa yang ada di karyawan di spot utara itu lebih rendah dibandingkan performa karyawan yang ada di spot selatan. Ini yang nanti kita akan coba buatin nanti dari tim, kita akan lengkapi semua cost. Jadi Januari sebenarnya di sini kita mau ambil patokan semua data dari 2021. Pak, ini kan Jabodetabek ya kalau ini ya, Barat, Selatan, Utara, Timur, sampai Tangerang. Nanti ini kita akan lengkapi jadi semuanya spot. Jadi semuanya ya. Kayak Semarang ada 3 showroom, tapi divisi pemasangan dia cuma ada 1 spot. Jadi dari biaya spot itu yang kita akan bagi ke 3 showroom. 3 showroom itu. Ya. Oh, oke. Jadi nanti ada standar berapa biaya spot ideal. Iya. Berapa yang harus mereka jaga itu nanti kan setiap showroom itu, Pak? Iya. Ya. Dari HPP kita udah bisa tentukan HPP itu adalah berapa persen misalnya 65% misalnya 65% itu HPP dengan perhitungan mereka beli dengan harga franchise. Itu bisa dibuktikan juga secara perhitungan persentase, meskipun persentase kita bisa buktikan persentase itu asalnya dari mana, ya kan? Nah, dari segi biaya, jangan kita cuma lihat omset ini utara misalnya, 1 showroom omsetnya 400 juta loh. Kenapa dengan omset 400 juta masih rugi? Kita lihat lagi breakdown-nya. Mereka gajinya berapa? Ada berapa orang di sana untuk menghasilkan omset 400 juta? Mungkin aja orangnya sama dengan spot selatan yang dia bisa menghasilkan omset 800 juta. Betul. Iya. Berarti kan cabang utara bisa kita kategorikan dia kurang efisiensi lah. Ya. Atau rasio biaya spot itu ketinggian. Kalau mau ada salah satu cara, entah dia mengurangi atau dia meningkatkan penjualannya. Ya, 2 itu. Antara dia kurangin orangnya terlalu berlebihan, dia oper ke spot lain, atau target penjualan dia tingkatkan. Dengan jumlah orang yang sama harusnya kalau spot selatan bisa omset 800 juta, utara dengan orang yang sama, ya target mereka harusnya dari 800 juta juga. Gitu. Oke. Berarti nanti setiap showroom diberikan ada rasio spot begini ya Pak ya, antara gaji dan... Nanti kita akan tampilkan seperti itu. Mungkin kita bagi spotnya udah kurang tepat waktu itu, kan ini setiap spot kan jumlah showroomnya beda-beda, sama nilai omsetnya beda-beda semua. Apakah semua spot ini benar-benar harus ada ABM? Atau perlu tukang pasang sebanyak itu? Harusnya sih enggak. Kayak utara itu harusnya enggak perlu 50 juta. Dia gajinya. Sama Barat kan mereka masing-masing cuma 1 showroom.
Mungkin kita bagi spotnya waktu itu kan benar-benar emang utara, barat, selatan, timur kan. Harusnya mungkin itu harus direvisi. Mungkin sekarang udah nggak bisa seperti itu. Mungkin waktu itu udah salah. Itu nggak make sense banget. Tangerang ada 4 showroom, tapi biaya gajinya lebih rendah daripada utara yang cuma ada sekarang. Dan mungkin kita harus bisa juga biaya-biaya apapun yang emang di bisnis modelnya owner showroom dan apa-apa yang biayanya harusnya ditanggung pusat, mungkin kayak ABM mungkin itu harusnya ditanggung pusat. Soalnya itu manajer yang kelola showroom-showroom ini. Kita juga lagi pindahin divisi pasang ke ops supaya mereka bisa pantau lebih baik, dan harusnya ya itu bukan bagian retail kita yang pegang, harusnya itu operations. Soalnya modulnya dari mereka, trainingnya dari mereka, logistiknya dari mereka juga. Itu harusnya udah bisa kurang lumayan banyak. Jadi ini benar-benar harus infrastruktur sales kita aja. Berarti kalau misalnya mau seperti itu, berarti ya kita harus review lagi. Karena apa? Memang dari segi ABM yang saat ini ada, ya ada yang namanya benar-benar dia pegang satu ABM, pegang 2 showroom yang lumayan omsetnya lumayan tinggi. Contoh satu ABM pegang 2 showroom, Ona Hexa dengan Ona Angke, ya 2 showroom ini omsetnya lumayan. Selatan juga sama, satu ABM mereka pegang 2 showroom, meskipun satu showroom Ona Rempoa omsetnya kurang bagus, tapi di operation di selatan dia omsetnya lumayan bagus. Tapi di utara saat ini ada satu ABM, tapi handle cuma satu showroom. Saya nggak tahu antara yang ABM-nya utara ini apakah memangnya mereka handle, kalau dulu kan utara ini gabung dengan Sentul. Nah, apakah mereka benar-benar intens di 2 showroom itu OSG dengan Sentul, atau memang mereka fokusnya di utara, berarti cuma tinggal satu showroom. Otomatis biayanya utara akan lebih tinggi karena apa? Ada satu ABM dengan beberapa sales, cuma omsetnya cuma untuk satu showroom. Oh, oke. Ini Januari ya tadi ya sama ya. Ya. Kalau ini apa Pak? Ini omset ya. Tadi gaji ya. Oke. Barat itu cukup gede ya omsetnya. 1. Ya, Barat lumayan bagus omsetnya. Selatan 600, iya. Selatan, ya ini utara yang agak cukup ini. Ya. Sekarang yang paling bermasalah, soalnya itu 2 showroom cuma 180. Ya. Sekarang 2 showroom. Sekarang 2 showroom, totalnya 180. Sentul 1. 1 showroom, tapi dia bisa menghasilkan 148 ya. Iya. Bahkan juga salary-nya ya untuk biayanya juga lebih efisien. Iya, Cikarang. Utara sama barat sebenarnya juga cuma 1 kan. Utara sama barat juga 1. Barat berapa? 2, 1 atau 2 ya? Barat 2 showroom. 2 showroom ya. Barat 1 showroom, Pak. Barat 2 showroom, selatan 2 2 showroom. utara saat ini tinggal 1 showroom, timur 2 showroom, Cikarang 2 showroom, Sentul 1 showroom, Tangerang 4 showroom. Tangerang 4 showroom. Ya. Pasti tangannya karena di atas sana. Kita bisa lihat ini kan itu biaya lemburnya, yang mana yang mungkin orangnya agak kurang di barat sama di Tangerang. Kalau selisihnya kayak Sentul atau utara ya itu mungkin karena tiba-tiba satu hari numpuk ya
itu emang statistically nggak signifikan. Tapi yang Barat sama Tangerang mungkin bisa bilang mereka understaffed. Mungkin yang Cikarang bisa bilang mereka overstaffed. Iya. Overstaff, iya. Oke. Gaji borongan, biaya tunjangan jabatan, oke. Oke. Ini BBM juga termasuk. Tapi Cikarang lebih ini ya. Sekarang emang omsetnya terlalu rendah. Nggak mungkin akan cover biaya anyway. Iya. Ya, ini juga secara BBM-nya juga lebih rendah. Sentul, oke. Biaya parkir, biaya tol, oke. Biaya transport. Tapi terbesar memang dari aspek biaya gaji ya. Ya, gaji sih perbandingan. Kalau di retail kan gaji harusnya semacam variable cost. Kalau retail ya. Ya. But it's looking like it's not a variable cost. Cost. Cukup besar sih. Oke, baik. Terus jadi nanti Pak Wat akan membuat standar antara rasio spot ini Pak ya, antara gaji dan juga omset. Itu nanti akan kelihatan kita average target itu mau di angka berapa. Jadi supaya nanti teman-teman showroom itu yang ngejaga itu kan. Gaji doang atau dengan transport juga Pak? Transport BBM-nya maksudnya kos. Iya, maksudnya BBM dan tol ya. Kita juga akan menentukan karena ini apa harusnya biaya BBM ini juga perbandingannya sama dengan omset juga. Omset banyak ya kemungkinan BBM pemasangan biaya parkir tol otomatis akan menyesuaikan juga. Iya. Nah ini juga sama kita akan tentukan juga berapa banyak sehingga gini sebenarnya rencana akhirnya dalam satu spot itu ada berapa sales, dalam satu sales itu masing-masing mereka punya target. Kalau misalnya dalam satu spot itu ada 4 sales, 4 surveyor, 1 ABM misalnya, atau 3 surveyor lah, 3 surveyor, 1 ABM. Di 3 surveyor ini masing-masing mereka punya target sales berapa. Kalau misalnya mereka memang punya target sales itu adalah 200 juta, paling nggak mereka punya tiga sales, omset mereka harusnya adalah sekitar di atas 600 juta per bulan. Ya. Misalnya mereka punya 3 sales, tapi omset yang mereka hasilkan cuma sekitar 200 juta, ya berarti kan sales ini kan masing-masing nggak capai target. Antara kita harus eksekusi, apakah kita target salesnya ini memang yang mereka harus capai target, atau 3 sales ini ya untuk sementara kita kurangin dulu 1 sales, karena apa? Omsetnya mereka seharusnya bukan untuk 3 sales, tapi omset mereka yang mereka hasilkan hanya untuk 2 sales. 2 sales, ya. Oke. Jadi standar itulah nanti yang harus jadi bahan acuan bagi teman-teman showroom untuk menentukan jumlah manpower dan juga target penjualannya. Ya, jadi ketika dia ada rencana dia mau tambah 1 orang sales atau dia merencana ada tambah 1 orang 1 staff sales counter, mereka udah ada perhitungannya. Kalau mereka tambah satu sales, 1 surveyor, berarti omset mereka harus up berapa, sehingga apa penambahan gaji akan sebanding dengan peningkatan omset juga. Betul. Ya kan? Betul, ya.
Kalau mereka bisa dalam satu showroom itu yang standarnya dari dua sales counter, mereka tambahin dengan menjadi 3 sales counter misalnya. Ya. Omset sudah capai berapa per bulan, rata-rata per bulan tuh berapa, sehingga apa? Dengan 2 sales counter mereka kewalahan, sehingga apa? Mereka mengusulkan ada 3 sales Bahan. counter. Tapi dengan 3 sales counter ini rata-rata omset mereka itu per bulan sudah berapa? Kalau mereka omset mereka rata-rata per bulan misalnya udah 600 juta, mereka perlu tambah sama sales counter itu masih oke. Tapi kalau misalnya rata-rata omset mereka cuma 200 sampai 300 juta, tapi mereka mengusulkan ada 3 sales counter di showroom itu, berarti kan ya itu udah akan kelebihan SDM juga di sana. Betul. Ya. I'm not sure that's a good idea. Soalnya yang SC itu yang jaga showroom sebenarnya. Kan tiap showroom emang perlu ada 2. No matter what Ya. your omset is, itu kan buat jaga showroom. Kayaknya kita harus lihat itu bukan di SC, mungkin di salesnya, tim salesnya masing-masing, sama tukang pasangnya. Tukang pasang distribusinya make sense nggak? Timnya tepat nggak untuk nilai omsetnya mereka? Sama salesnya, jumlah salesnya per spot ini berapa? Jangan-jangan yang utara salesnya banyak, tapi omsetnya dikit-dikit. Kan mereka dikasih sebagian gaji pokok juga. Jangan-jangan mereka numpuknya di situ. Kita harus lihat distribusi karyawannya di luar SC. SC emang tiap showroom perlu 2. Itu udah nggak bisa diganti. Kalau showroom itu masih rugi, walaupun SC-nya cuma ada 2, ya berarti kita salah buka di tempat itu. Kita harus lihat di orang-orang yang sales, di tukang pasang juga, sama mungkin yang lebih besar lagi di ABM-nya. Apakah spot yang satu showroom perlu 1 ABM? Harusnya sih enggak. Mungkin Barat boleh lah ya, soalnya omsetnya besar. Sama Tangerang karena itu 4 showroom. Utara mungkin agak jauh dibanding showroom-showroom lain, tapi kayak Utara, apakah perlu? Apakah Utara sama Barat nggak bisa digabung? Kan itu lumayan dekat. Iya. Timur sama Cikarang, ya agak jauh sih sebenarnya. Tapi kan Cikarang omsetnya lumayan rendah. Tangerang oke lah, agak jauh dan ada 4 showroom juga. Coba kita lebih perhatiin di jumlah surveyor di masing-masing spot sama jumlah tukang pasangnya. Apakah ratio-nya tepat nggak? Mungkin kita bisa digeser, jadi ada berapa yang di, kalau misalnya nih utara sama selatan ternyata total tukang pasangnya sama, ya berarti something wrong, kan selatan omsetnya jauh lebih besar. Ya. Jadi bukan Kita hanya di analyze jadi dulu aja yang wilayah mana orangnya overstaff, wilayah mana orangnya understaff, gitu aja. Coba aja. analyze ya. Ya, Jadi ketetapan ya. Bahwa SC then itu we can setiap also showroom. see tiap masing-masing orang sales kontribusinya berapa. Jangan-jangan ada satu spot yang kontribusinya rendah-rendah semua, tapi spot lain jumlah salesnya dikit, tapi kontribusinya besar-besar semua. Then there's an imbalance going on. How do we make it so that sales line kontribusinya besar-besar juga? Ya. Oke, baik. Jadi itu nanti diperhatikan juga jumlah komposisi per masing-masing staf ya orang. Berarti ketetapan bahwa setiap showroom itu memang standar itu 2 SC ya.
Minimal 2 SC. Minimal 2 SC itu sudah tidak bisa Itu dikotak-atik. untuk jaga showroomnya. Jaga showroomnya ya. Kalau nggak ada SC itu showroomnya kosong. Ya. Oke, baik. Berarti itu nanti komposisi per masing-masing setiap orangnya. Tapi dengan melihat dari ini setiap showroom itu berapa sales sih? Berapa sales sih, Pak? Kayak misalkan Barat deh. Barat itu kan ada 2 showroom ya. Dari 2 showroom itu ada berapa sales dia? ABM-nya 1 ya? Ini semua masing-masing ABM-nya 1. Masing-masing 1 ya, Pak ya? Salesnya variatif, tukang pasangnya variatif. Variatif ya? Oh, oke. Oh, ini 1. Oh, berarti Cikarang pun ada ABM 1 ya? Sentul juga. Timur pun ada 1 ABM-nya. Oke, baik. Gimana Pak Uwat? Teman-teman yang lain? Dari segi data nanti kita akan lengkapi lagi. Jadi selain perbandingan biaya per masing-masing showroom dan per masing-masing spot, nanti kita akan tampilkan juga dari masing-masing spot ini, dari masing-masing showroom ada berapa SC. Karena kalau kita perhatikan ada beberapa showroom juga yang standar memang minimal 2 showroom, tapi ada juga yang 1 showroom 2 SC. Tapi ada beberapa showroom juga yang memang mereka ada 3 SC. Jadi nanti kita akan tampilkan itu dari jumlah omset berapa, SC Jumlah staff dalam 1 showroom itu ada berapa. Kemudian untuk biaya spot nanti kita akan keluarkan dari masing-masing spot ini ada berapa surveyor. Dari masing-masing surveyor ini kontribusi omsetnya per bulan itu mereka masing-masing berapa. Itu nanti kita akan keluarkan juga. Jadi kalau misalnya di Barat ini ada, misalnya di Barat ada 4 surveyor dengan omset misalnya 1M. Jadi dari 4 surveyor ini masing-masing kontribusi omsetnya itu berapa, nilainya berapa per bulan. Begitu juga nanti di selatan. Selatan ada berapa surveyor, kontribusi mereka omset per bulan itu berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan di showroom mana yang memang surveyornya ini omsetnya lebih rendah dibandingkan dengan surveyor di showroom yang lain. Nah itu nanti kita akan keluarkan juga data itu. Ini Barat ada 4 surveyor. 4 surveyor. Selatan, Utara, Timur ada 3. Selatan, Utara, Timur ada 3 surveyor. Cikarang sama Sentul cuma 1. Tangerang juga 3. Selatan juga 3. Ya. Nah, ini bisa bilang agak concern yang kenapa Selatan cuma Utara sama jumlah surveyor, tapi Selatan omsetnya segitu, Utara cuma segitu. Utara cuma 1 showroom, Selatan kan 2. Ya. Showroom apakah perlu dengan 3 surveyor mereka 1 showroom. Ya. Tapi omsetnya pun nggak sama ya. Omsetnya beda. Ya hampir 50%, iya 100%. Oke. Berarti surveyor, berarti nanti tim ya, seluruh staff ya, sama tim pasang dan tim salesnya
ada berapa? Dan SC ya? Ya. Oke. Berarti dari biaya gaji itu tadi jadi di breakdown menjadi beberapa komponen orang-orangnya, posisi setiap orang itu ada siapa aja. Jadi dari barat. Ya. Oke, oke. Hmm. Oke. Tapi ini data 2021 kan Pak Wat ya. Ini sama dong ya. Maksudnya dengan kondisi yang di 2022 maksudnya belum ada perubahan kan, baik misalkan di barat ini kan sekarang 2 showroom. Apakah saat sekarang ini masih tetap 2 showroom atau mungkin udah 1 showroom gitu loh. Utara sekarang cuma 1. Oh, Utara sekarang 1 dan pada saat di 2021 ini Ada 2. Utara Di awal ada 2. Oke, berarti kan sudah berubah ya. Iya, yang lain harusnya sama. Yang lain harusnya masih sama. Oke. Timur tambah 1 nggak ya? Itu di 2021 bukan ya? Tambah bulan Mei 2021. Itu anak pekan buka ya? Ya. Ya. Nambah. Tapi Satu data showroom. surveyornya itu dari bulan Maret setahu saya, bulan Maret ini. Oke. Berarti datanya dilengkapi itu ya. Oke, baik Pak Wat. Ini datanya berarti dilengkapi dulu ya. Next-nya berarti nanti pada saat itu berarti kan ini baru Jabodetabek ya. Nanti rencananya akan seluruhnya berarti Pak, 24 showroom-nya akan dibuat mapping seperti ini. Iya, Bos. Oh, oke. Oke. Ya udah, ini sebagai bahan analisa kita. Pak Edric, gimana? Ada masukan lagi, Pak? Not for now. Oke, baik. Karena ini juga sudah jam 9 ya, mungkin saya rasa cukup ya. Jadi, saya harus ada sesi lagi. Thank you semuanya buat teman-teman finance, Pak Wat, Pak Edric, ya. Thank you, Coach. Pak Robin, Pak Bu Ratna, dan Bu Iin. Thank you semuanya ya. Ya, thank you, Coach. Komunikasi nanti kita. Oke, terima kasih semuanya. Saya langsung close ya. Ya, thank you. Ya.